Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang request oleh teman-teman ya. Ini perusahaan bergerak di bidang media, seperti untuk stasiun televisi, bahkan yang untuk live streaming pun mereka ada tekuni. Perusahaan ini juga cukup terkenal karena ekosistem daripada perusahaan yang satu ini cukup besar ya. Ada yang di bidang dompet digital, juga ada yang bank digital juga ada. Bahkan di bidang media pun mereka tekuni, rumah sakit pun juga ada. Ya, karena mereka merupakan anak perusahaan daripada MTech yang terkenal sebagai salah satu konglomerat yang ada di Indonesia juga. Tapi kita akan bahas anak perusahaannya yang bergerak di bidang media, yakni adalah Surya Citra Media Tbk dengan kode emiten SCMA. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka ya, SCMA ini memulai perjalanannya dari tahun 99 dan senantiasa tumbuh dan berkembang untuk berkontribusi di industri media Indonesia ya. Saluran TV nasional terbesar di Indonesia yang mereka miliki itu ada SCTV dan Indosiar ya, yang pastinya kita kenal dengan berbagai konten yang mereka sediakan. Itu ada beberapa yang saya cukup kenal ya, seperti stand up comedy, dan juga untuk Indosiar sih saya nggak tahu ya, dulu saya pas hari Minggu itu selalu nonton Indosiar karena ada banyak anime yang mereka tampilkan. Tapi sekarang kayaknya sih udah nggak ada lagi ya, tergantikan dengan acara-acara yang lain ya. Ya, tergantung preferensi daripada penonton juga sih dan pasar-pasar mereka ya. Karena ini juga salah satu pencinta SCTV dan Indosiar karena ada banyak FTV dan juga ada banyak film-film yang episodenya juga ada banyak banget itu. Nah, itu mungkin pasarnya seperti nenek saya itu ataupun ada keluarga-keluarga. Kalau untuk yang anak muda sekarang sih, kalau mau nonton TV sih jarang saya lihat ya. Kebanyakan mereka nontonnya di dalam handphone, yang dimana bisa diakses berbagai konten, informasi juga. Seperti anime juga sekarang udah mudah banget sih lewat HP juga ya. Tapi kita fokus ke SCMA dulu, di mana di bagian penyiaran mereka ada SCTV ya. Lalu juga ada Indosiar yang menjadi salah satu properti mereka di bidang penyiaran. Lalu selanjutnya di bidang konten itu ada Screenplay Produksi. Lalu juga ada lagi Indonesia Entertainment Group. Lalu ada lagi Indonesia Entertainment Produksi, untuk khusus produksi punya ya. Baik, lalu ada lagi ini Screenplay Cinema Film, untuk film layar lebar, industri film yang mereka produksi. Selanjutnya ada Surya Citra Dinamika, bergerak di bidang perfilman dan perekaman video yang berhubungan dengan media deh. Lalu ada Digital Rantai Maya, jasa teknologi informasi, periklanan, promosi dan pemasaran, telekomunikasi umum, hiburan, agen manajemen dan produksi, konsultan di bidang teknologi informasi, media massa, rekaman audio dan perdagangan ya. Lalu ada Erang Media Karya yang bergerak di bidang perdagangan, jasa perfilman dan perekaman video. Banyak banget yang di bagian ini ya. Lalu ada PT Visual Indomedia Produksi, merupakan entitas anak perseroan yang bergerak di bidang media online, media cetak, media elektronik, jasa impresariat, hiburan, manajemen artis, perfilman, dan perekaman video dan lainnya ya. Lalu yang terakhir lain-lainnya itu ada video ya, yang aplikasi live streaming OTT, brand over the top ya, didirikan tahun 2014, nomor 1 di Indonesia dengan MAU per bulan, atau kayaknya penonton sih, dan menduduki selalu peringkat 1 di Android Play Store kategori entertainment ya. Penyedia tayangan yang eksklusif, tayangan Liga 1, UCL, UEL hingga NBA dapat diminati oleh para penggemar hanya di video ya. Juga merupakan OTT dengan original series terbanyak di Indonesia. Memiliki gudang tayangan yang sangat banyak dengan VOD sebanyak lebih dari 1 juta, 65 buah kanal TV, 31 radio dengan menyediakan tayangan berkualitas baik lokal maupun internasional seperti Korea, Bollywood, Asia hingga Hollywood sekalipun. Dapat diakses melalui berbagai platform dan perangkat baik mobile, web hingga STB, terinstall secara otomatis di hampir semua smart TV dan terintegrasi dengan telco dan IPTV terbaik di Indonesia. Menjadikan video sebagai OTT terbaik dengan akses tanpa batas di Indonesia ya. Dan juga katanya sih video juga mau IPO sih, nanti kita baca beritanya ya.
Lalu selanjutnya lain-lainnya ada PT Surya Trioptima Multikreasi, perusahaan manajemen artis yang sedang berkembang. Bekerja sama dengan PT Trinity Optima Production, Sri mengelola dan mengurus para artis pendatang baru lulusan program pencarian bakat yang ditayangkan di SCTV dan Indosiar, kualitas siaran dan produksi film. Lalu ada yang terakhir, Surya Citra Gerora, bergerak di bidang hiburan dan jasa periklanan. Jadi gitu aja sih yang dijalankan oleh SCMA, benar-benar kental ya di bagian media. Sampai-sampai saya salut sih, ada banyak yang saya pelajari dari ternyata alat-alat penyiaran itu bisa disewakan. Lalu ada juga manajemen artis, lalu ada lagi yang bidang streaming OTT juga mereka tekuni. Pokoknya lengkap deh mereka ini. Jadi untuk prospek media ini saya bisa katakan ini sebenarnya persaingannya sangat ketat ya, sama seperti channel YouTube saya, itu semuanya harus kreatif. Jadi kalau yang kurang kreatif itu mungkin nanti perkembangannya juga kurang. Jadi harus benar-benar aktif ya. Tentu saja ini nggak bisa menjadi beban sih. Jangan sampai itu menjadi beban, sama seperti saya saat bikin video konten itu. Paling bagus kalau kita mau mendapatkan inspirasi, mendapatkan kreativitas, itu kita harus menikmati ya. Jadi saya juga harus menikmati konten ini juga sih, dan saya juga memang menikmati sharing-sharing dan lain-lain. Jadi SCMA ini sudah bertahan lama banget di industri media, pasti mereka sangat menikmati, sangat menyukai bidang yang mereka tekuni, makanya mereka bisa berhasil. Itu kunci kesuksesan sih, seperti SCMA ini ya. Jadi prospeknya sih oke-oke aja. Kita baca berita tentang video yang mau IPO ya. Jadi ini juga cukup menarik. Tapi saya jarang ikut IPO sekarang karena porsi yang didapatkan kecil. Jadi saya kurang tertarik ya. Jadi nggak tahu lah kedepannya IPO-nya bagaimana. Tapi katanya sih bulan Agustus sih. Jadi bulan depan mereka mau IPO. Jadi bagi teman-teman yang khusus IPO sih, yang seperti ada channel satu ya, Sudan Sun Glory, itu benar-benar membahas IPO lengkap banget. Saya dulu juga sangat suka channel itu. Tapi sekarang saya udah jarang nonton karena saya udah jarang beri saham IPO juga sih. Porsinya kecil jadi kurang menarik. Tapi kalau teman-teman yang tertarik boleh tuh mampir ke channelnya Sudah Sun Glory, itu lengkap banget ya. Itulah sekilas tentang video yang mau IPO. Lalu kita lihat pemegang saham daripada SCMA itu ada Elang Mahkota Teknologi Tbk. Kita baca di sini sih nggak ada berita-berita negatif ya, jadi aman-aman aja. Langsung aja kita lihat laporan keuangan daripada SCMA ini yang saya sudah download PDF-nya, dan juga kita akan bandingkan dengan RT Bisnis nanti ya, seakurat apa. Langsung aja kita pindah. Dan beginilah penampakan RT Bisnis dan PDF. Kita lihat dulu dari pemegang sahamnya dulu. Porsi Elang Mahkota Teknologi Tbk sebesar 60%. Porsi masyarakatnya 24%, jadi masih aman. Selanjutnya kita lihat di bidang net profitnya 284 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF-nya. Di laporan laba rugi, kita bisa lihat di laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk atau SCMA itu sebesar 284 miliar rupiah. Jadi tepat ya, cukup akurat untuk RT Bisnis dengan PER-nya 15 kali. Ini sih udah mahal sih. Selanjutnya di sisi kurang rasio itu 401%. Itu adalah perbandingan antara aset lancar yang sebesar 6 miliar kayak ini. Harusnya triliun ya, karena ini market cap-nya aja, asetnya aja 10 triliun. Oh bentar, kita coba cek ini di bagian informasinya. Jadi pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan itu ribuan ya, dan mata uangnya itu rupiah. Jadi kita langsung kalikan 1.000 rupiah. Oke, ya jadi di bidang aset lancarnya tadi 6,7 triliun berbanding dengan liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 1,6 triliun. Jadi bisa dibilang aset lancarnya itu 4 kali lebih besar daripada hutangnya. Bagus ya, berarti sangat mampu bayar hutangnya. Selanjutnya turnovernya pada sesi kedua sekarang baru awal-awal 33 miliar rupiah. Sangat bagus. Cuman SCMA ini cuman kurang aja di bagian PER-nya aja. Udah 15 kali lipat. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli saham yang bergerak di bidang media sih, saya nggak terlalu sarankan ya SCMA ya. Kalau teman-teman tanya sih apa ada preferensi lain, kayaknya sih nggak ada juga sih.
Saham media yang paling menarik bagi saya sih masih belum ada ya. Mungkin ada MNCN, cuman itu juga belum masuk dengan watchlist premium saya ya. Meskipun PR-nya bagus sih 5,71 tapi belum 5 ke bawah. Jadi saya ya kalau teman-teman mau preferensi yang bagus sih MNCN sih oke aja sih. PR-nya oke, liquidity juga oke, pemegang saham masyarakat juga nggak terlalu besar, dan turnover harian juga oke 2,68 miliar rupiah ya. Jadi kalau disuruh pilih antara MNCN dengan SCMA, saya pilihnya MNCN sih. Jadi gitu aja pembahasan tentang SCMA yang bergerak di bidang media. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.